Oke bosku, ini dia Mio M3. Ketika kontak di on, tidak ada tanda-tanda menyala. Padahal baru beberapa jam lalu dipakai. Jadi tidak bisa start dan lampu-lampu juga tidak menyala. Cuma lampu belakang yang menyala. Artinya ada masalah di kelistrikan. Tidak ada yang menyala ya. Sementara lampunya di belakang menyala. Lampu belakang menyala. Karena mungkin tegangan yang untuk lampu belakang ini rendah jadi bisa menyala. Sedangkan lampu lainnya tidak bisa menyala. Nah, untuk menyalakan motor ini harus di start. Kita coba kickstart. Menyala tapi dengan beberapa kali percobaan ya. Artinya masih bisa menyala. Harus melalui kickstart. Nah, kita akan telusuri apa masalahnya di motor ini. Apakah akinya atau acunya yang drop atau masalah lain, karena baru dipakai beberapa jam sebelumnya. Ini sempat tadi lampunya masih ada menyala, redup-redup, tapi makin lama makin padam. Dan setelah digas-gas, lampunya bisa menyala. Artinya kelistrikan sudah ada ketika gas atau mesin menyala. Tapi kalau sudah dimatikan, maka lampu-lampu tidak akan menyala. Bisa disimpulkan tegangan di aki tidak cukup atau tidak kuat lagi untuk menyalakan lampu-lampu, dan juga tidak mampu untuk menyalakan electric start. Nah, sebelum ini saya tekan-tekan startnya tidak bisa menyala, saya coba lampu sen menyala dengan sangat redup. Kita lihat ini, sepertinya memang kekurangan tegangan seperti ini. Nah, kita bisa mengatasinya sendiri tanpa perlu ke bengkel. Kita periksa dulu apa kerusakannya. Sebelum mengganti aki, kita cek dulu berapa tegangan yang masuk ke aki. Kita buka jok, kita buka tempat akinya. Kemudian tadi memang bisa diprediksi kalau acunya lemah. Tapi sebagai bukti lebih pasti, kita ambil multitester. Kita cek tegangannya harus 12 volt ke atas. Kalau di bawah 12 volt artinya aki sudah shock atau lowbat. Kita tes di DC 20 volt. Ternyata tegangannya cuma 9,9, dibulatkan jadi 10 volt saja. Itulah bukti bahwasanya aki atau acu ini sudah lowbat atau shock, tidak mampu lagi untuk menyalakan electric start dan lampu-lampu. Tapi sebelum kita mengganti aki ini, kita periksa dulu apakah pengisiannya tidak bermasalah. Kita harus pastikan apakah arus pengisian ada sekitar 14 volt. Kalau pengisian 14 volt, artinya pengisian bagus, akinya yang rusak. Kita coba nyalakan kembali dengan menggunakan kickstart. Setelah mesin menyala, kita cek kembali tegangan yang menuju ke aki. Tadi dia sebelum mesin menyala tegangan hanya 9,9 atau 10 volt. Sekarang ketika mesin menyala, kita cek kembali berapa tegangan yang masuk ke aki ini. Kita hubungkan multitester dan terpantau tegangan 14,3 volt. Artinya pengisian atau charger
berfungsi baik. Charger kiprok pengisian berfungsi baik, masalahnya ada di acu atau aki. Jadi tindakan tadi sangat penting, karena bisa saja kita rugi sudah beli aki ternyata pengisiannya yang bermasalah. Ini sudah pasti pengisiannya bagus, 14 ke atas, cuma akinya yang tidak mampu lagi menyimpan tegangan, alias sudah swak. Memang masuk akal aki ini sudah sejak dibeli baru pertama kali rusak, atau sudah 4,5 tahun. Jadi wajar, normal saja karena ini masih aki asli bawaan motor ini. Ini dayanya itu 3 Ah, 12 volt 3 Ah. Jadi saya mau menggantinya dengan yang lebih tinggi sedikit. Ini yang kita ganti, saya ganti dengan Yuasa 12 volt 3,5 Ah. Artinya Yuasa ini lebih tinggi setengah ampere hour atau Ah. Ukurannya juga persis, jadi bisa masuk ke motor Mio M3. Dan ini juga disaranin sama penjual akinya. Saya langsung beli dari toko Yuasa asli untuk motor dengan ukuran seperti tadi. Ini dia Yuasa YTZ 5S. Ini cairannya sudah diisi oleh penjualnya pas kita pertama kali beli ya. Ini Yamaha 12 volt 3 Ah, kita ganti menjadi Yuasa 12 volt 3,5 Ah. Ukurannya persis, tidak ada perbedaan sama sekali, hanya beda merek saja. Dan Yuasa ini lebih tinggi sekitar setengah atau 0,5 Ah. Oke, kita pasang, jangan lupa, jangan salah positif di sini. Jadi posisinya seperti ini. Kita pasang kembali. Oh ya, di dalamnya itu ada mur petak ya. Jangan lupa dimasukkan supaya skrupnya bisa masuk. Sini ada mur yang tertanam. Di aki yang baru juga ada, tapi daripada terbuang saya pakai yang bekas ini saja, masih asli. Ini dia, dan pakai skrup yang bawaan juga bisa. Skrupnya sama saja ukurannya. Ini kita selipkan di sini dan kita kencangkan, positif dahulu, kemudian negatif. Oh iya, sebelum kita pasang, kita pastikan dulu aki ini atau acu ini bagus ya. Di tegangannya pasti 13 ke atas atau 12 ke atas. Ini masih baru. Kita cek pakai multitester kembali, apakah tegangannya bagus atau tidak. Kalau di bawah 12 itu artinya akinya tidak baik. Oke, tegangannya 12,97 mendekati 13, artinya aki ini bagus. Selanjutnya baru kita pasang. Oke, sudah terpasang. Sudah bisa dipastikan motor ini bisa menyala, karena tadi kendalanya sudah kita ketahui. Kita on kan dan lampu menyala. Kita coba start. Start elektrik sudah menyala, sudah berfungsi. Lampu-lampu juga berfungsi, artinya sudah berhasil. Kerusakannya tadi cuma di aki. Oke, semua kelistrikan sudah berhasil. Lampu-lampu menyala. Dan kita lihat ini plat nomornya tahun 2026 bulan 10, artinya sudah 4,5 tahun
aki ini dipakai dan baru sekarang minta ganti. Itu keunggulan aki original ya, tahan sampai 4 tahun lebih. Semoga dengan mengganti aki yang baru ini, merek Yuasa 3,5 AH, mungkin lebih dari 4,5 tahun atau sama dengan aki bawaannya. Yang penting kita beli aki yang original. Kalau aki Yuasa tadi saya beli di toko resmi Yuasa, jadi terjamin keasliannya. Oke, demikian tutorial cara mengganti aki dan cara memastikan kerusakan aki. Dengan demikian kita bisa mengganti sendiri tanpa keluar uang ke bengkel. Kita hanya mengeluarkan dana untuk beli aki. Oh iya, harga aki ini Yuasa 3,5 AH ini di daerah saya sekitar 250.000. Tidak tahu di daerah lain. Ini di kota Sorong harganya 250.000 di toko resmi Yamaha. Selanjutnya kita tutup kembali supaya aman. Demikian, semoga bermanfaat. Salam Maraidul Channel.